Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita hari ini akan mempelajari tentang aplikasi higien dan sanitasi di dunia industri. Sebagaimana kita ketahui, HSI itu adalah ilmu terapan. Sehingga kita tidak bisa memahami HSI hanya sebatas teori-teori saja. Tetapi sungguh pun demikian, yang konsepnya dari HSI itu tentu harus dipahami juga, karena tanpa ada konsep kita tidak juga bisa akan menerapkannya. Nah, supaya mengingatkan kembali, saya ulang, sesungguhnya HSI itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu secara metodologi sehingga tidak terjadi sakit atau kecelakaan bagi manusia, khususnya karyawan. Sehingga oleh karena itu diperlukan perlakuan dari pihak industri untuk hal-hal tersebut. Konsep pertama adalah dikenali dulu apakah itu potensi bahayanya. Banyak sudah orang mengelompokkan potensi bahaya tersebut, dan saya mengelompokkan itu ada paling tidak 6 kelompok. Pertama, bahaya kimia. Kedua, bahaya fisika. Ketiga, bahaya biologis. Keempat, bahaya psikososial. Kelima, bahaya fisiologis atau fisiologis, bukan psikologis. Keenam, baru bahaya yang bersifat kecelakaan. Nah, masing-masing itu bisa dijabar, silakan dilihat di literatur. Karena perkembangan teknologi dalam industri juga meningkatkan terjadinya perkembangan terhadap potensi bahaya tersebut. Misalnya kalau bahaya kimia itu jelas adanya di limbah-limbah kimia, misalnya seperti adanya bahan-bahan kimia tertentu yang menjadi limbah. Atau juga bisa berupa gas, buangan gas yang mengandung karbon monoksida dan lain sebagainya. Kalau bahaya fisika itu misalnya bising. Kebisingan itu lama-lama secara intensif akan membuat terganggunya pendengaran, termasuk sinar-sinar elektromagnetik. Kemudian kalau bahaya biologi itu jelas, itu karena adanya faktor mikroorganisme seperti adanya jamur, bakteri, dan virus. Virus dikelompokkan kepada bahaya mikrobiologi. Kalau bahaya faktor psikososial itu, nah ini agak unik. Kalau di dunia manajemen kerja itu disebut perilaku negatif. Artinya ada karyawan yang berbuat seenaknya. Punya orang, punya dia juga. Kalau dia bekerja ingin dibantu, tapi dia tidak mau membantu pekerjaan orang, itu kan mengganggu. Dan orang lain bisa stres gara-gara dia. Dia tidak stres, karena dia sumbernya. Tetapi perilaku dia itu disebut perilaku negatif di dunia kerja. Itu juga bahaya bagi orang lain. Sehingga kalau orang di industri-industri besar itu ya setiap waktu berkala diperiksa tuh gejala psikis orang-orang itu. Kemudian faktor fisiologis. Fisiologis. Kalau tulisannya kan PHI. Nah, itu misalnya kondisi itu terjadi pada orang-orang yang dipekerjakan tidak sesuai dengan postur tubuhnya. Misal, ada maskapai penerbangan mempekerjakan orang sebagai pramugari, tapi orang itu pendek. Tubuhnya pendek, tentu akan mengganggu kepada dia. Bahaya juga terjadi pada dia. Sangat bahaya dia itu. Menggapai, menaruh tas, dan menarik tas itu kan berbahaya. Kemudian ada bahaya kecelakaan. Kecelakaan itu jelas misal jatuh dari ketinggian, kemudian tertimbun. Kalau di industri misalnya konstruksi itu misalnya tertimpa dan lain sebagainya. Nah, itu dia yang potensi bahaya. Lalu karena ada potensi tadi, maka HSI menyiapkan seperangkat metode atau instrumen yang ini istilah asing tetapi sesungguhnya bisa kita Indonesiakan saja. Misalnya seperti yang akan kita pahami itu ada minimal 5, yaitu yang disebut dengan H. Bahasa Latinnya secara Indonesia saya sebutkan letternya HACCP. HACCP, Hazard, Analyze, Critical Point. Saya ulangi, Hazard, Analyze, Critical
point. Artinya apa? Menganalisis potensi bahaya yang kritis pada titik-titik tertentu. Nah, mengenai HACCP ini bisa Anda lihat di berbagai literatur. Itu yang lebih utama itu kepada produksi makanan, itu paling enak kita mempelajari karena makanan itu kan lebih berbahaya karena dikonsumsi publik. Kalau tidak ada HACCP-nya ya banyak komplain akan muncul. Kemudian dalam HACCP tersebut dia ada beberapa prinsip. Yang pertama, dimulai dari menetapkan titik-titik potensi bahaya di setiap rangkaian proses. Rangkaian proses itu dimulai dari input, proses, sampai pasca. Setelah produk selesai, sampai dijual, itu juga dianalisis itu potensi bahayanya. Itulah tentang, jadi metode pertama penerapan HSI itu adalah HACCP. Hazard itu bahaya, analyze, analisis, kritis itu titik, poin. Nah, jadi poin-poin dianalisis, poin-poin bahaya di tiap-tiap kegiatan yang kritis. Baru ada pengendaliannya. Pengendalian terhadap titik-titik tersebut berdasarkan hasil analisis potensi bahaya. Jadi bahaya-bahaya yang tadi itu ada, dibuat dalam bentuk tabel. Kalau ini bahayanya, titik kritisnya di mana, pekerjaannya itu apa, lalu bagaimana pengendaliannya. Itu yang disebut dengan HACCP tadi. Setelah itu kita juga ada istilah GMP. GMP itu singkatan dari Good Manufacturing Practice. Good Manufacturing Practice ini artinya pedoman bagi industri yang pangan kan memproduksi barang-barang yang baik. Jadi good manufacturing practice itu banyak, itu tidak hanya satu kegiatan tetapi dimulai dari lokasi bangunan, kemudian mutu pabrik, mutu produksi akhir, kemudian peralatan produksi yang digunakan, kemudian bahan bakunya, kemudian higien karyawannya itu apakah memakai sarung tangan gitu. Selanjutnya juga termasuk wadah kemasan, kemudian ada laboratorium, dan bagaimana pula tempat penyimpanan bahan makanan tersebut. Itu termasuk ke dalam GMP. Setelah itu ada lagi GTP. Yang ketiga ya, GTP, Good Transportasi Practice. Jadi tidak hanya hasilnya saja yang diperiksa, juga termasuk pengangkutannya. Pengangkutannya itu dilihat dari desain dan konstruksi alat transportasi yang pelengkapnya, kemudian pembersihan dan perawatan unit transportasi, apakah alat tadi sudah dibersihkan apa tidak. Yang kemudian yang selanjutnya adalah GRP. GRP itu adalah Good Retailing Practice. Itu jelas ya, kalau retailing itu kan retail, artinya penempatan pangan dalam lemari, perincian-perinciannya itu misalnya rotasi stok. Misalnya jangan letak barang itu ke situ juga. Makanya di berbagai industri kan ada dia bulan ini yang di depan, kemudian dirotasinya ini ke belakang. Itu sebenarnya dia mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan supaya ya banyaklah menghindari faktor-faktor lain seperti pencahayaan. Dan yang terakhir 5 SSOP, Standard Sanitation Operating Procedure. Nah, ini juga diatur. Itu banyak orang yang mengatur, banyak instansi atau lembaga yang mengatur seperti FDA. Kemudian di dalam negara kita pun sudah ada itu, misalnya apa prosedurnya. Jadi kelima hal-hal tadi itu adalah merupakan penerapan HSI. Dan kalau Anda ingin mudah mempelajarinya, perhatikanlah di dunia produksi makanan. Tetapi sesungguhnya itu juga terjadi di industri lain, termasuk industri kertas dan sebagainya. Tapi intinya adalah yang perlu kita ingat, konsep HSI dengan aplikasinya, penerapannya berkaitan. Apa potensi bahaya sudah diketahui, kemudian bagaimana cara mengendalikan bahaya tersebut. Mengendalikan bahaya tersebut berdasarkan yang tadi itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Silakan diperbanyak literatur, baca semua industri dan bagaimana industri-industri tersebut menerapkan
HSI-nya. Dan barangkali itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.